Haleluya, puji Tuhan. Selamat hari Minggu, saudara-saudara sekalian. Hari ini adalah hari yang diberkati Tuhan. Saya mengucap syukur kepada Tuhan. Saya percaya semua yang sedang duduk dan yang sudah siap untuk bersama-sama beribadah di rumah saudara masing-masing. Mari kita siapkan hati kita dan percayalah sebentar apabila saudara pulang, saudara pasti diberkati oleh Tuhan. Sementara kita hari ini akan mulai berpikir apa yang saya akan berikan kepada Tuhan di bulan Paskah yang mendatang ini. Telur-telur sudah siap saudara? Mari kita bergembira pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Anugerah dan kemurahan Tuhan yang sudah kita terima. Puji Tuhan, walaupun kita terpisah oleh jarak, tapi kita satu di dalam roh. Haleluya, mengalirlah roh kuasa Roh Kudus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadirmu di hidup.
di tempat ini mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah, haleluya, terpujilah Engkau Tuhan, haleluya, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, haleluya, mengalirlah Roh Kudus, haleluya, terpujilah namamu Tuhan, terpujilah Allah yang hidup, kami sanjung, kami tinggikan, haleluya, 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 kudus kuduslah Tuhan, terpujilah namamu, haleluya, haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan, saat pagi ini kami ada sebagaimana kami ada. Kemurahan dan kebaikan yang Engkau sudah limpahkan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas kebaikan Engkau. Apabila pagi ini Tuhan, kami bersama-sama umat-Mu dimanapun berada, kami dapat memberikan diri bagi kemuliaan Engkau. Engkau dimuliakan, puji Tuhan. Haleluya. Allah yang kami sembah, Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami akan mengawali ibadah kami. Engkau menyertai dari awal sampai akhirnya. Engkau memberkati umat-Mu dimanapun berada. Bahkan yang ada di tempat ini. Terpujilah namamu Bapa. Kami serahkan di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, kita yang ada di tempat ini, kita yang ada di rumah, kita adalah orang-orang yang berkemenangan. Percayalah bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat buat orang-orang yang dikasihinya. Haleluya. Amin. Haleluya. Bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Berbahagialah sebab Engkau disayang Allah. Amin. Tuhan memenuhi segala kebutuhanmu, dan anaknya tak dibiarkan meminta-minta. Sekarang ku tahu Tuhan memberi kemenangan. Haleluya. Pada orang-orang yang dicintainya. Haleluya. Ya tak pernah terlambat menolong kita. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi aku kan tetap tertawa. Oh, haleluya. Bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Amin. Berbahagialah sebab Engkau disayang Allah. Tuhan
mana pusing, semua orang susah, tetapi aku kan tetap tertawa. Sekarang ku tahu Tuhan memberi kemenangan, oh haleluya, pada orang-orang yang dicintainya. Dia tak pernah terlambat menolong kita. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi aku kan tetap tertawa. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi aku kan tetap tertawa. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi aku kan tetap tertawa. Haleluya, puji Tuhan, kemuliaan hanya bagi Dia. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, jangan pernah kita ragukan kuasa Tuhan. Mari kita selalu mencari dan mencari hadirat-Nya. Haleluya, karena kekuasaan Tuhan melebihi dari apa yang kita pikirkan. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Yang Tuhan cari umat yang selalu bersukacita dan senang menyembah dalam segala keadaan. Haleluya. Haleluya. Terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata,
Tuhan Yesus baik. Haleluya. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Amin. Ku sembah Kau, haleluya. Ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Haleluya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Amin. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, haleluya. Ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Kau ya Allahku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Haleluya. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan saat pagi ini sebentar kami mau terima firman-Mu. Biarlah itu rema di dalam hidup kami. Kami percaya firman-Mu selalu baru. Firman-Mu adalah kekuatan, tuntunan buat jalan hidup kami. Firman-Mu jawaban buat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami persiapkan hati kami. Mari Roh Kudus Engkau berkarya di antara kami. Biarlah kekuatan Allah senantiasa mengalir di dalam hidup kami. Memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, memberkati kami semua dimanapun kami berada. Terima kasih, kami terima berkat di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak, Ibu, Saudara, dimanapun Anda berada ya. Pada saat pagi hari ini kita bertemu, kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Tahun ini memang tahun yang penuh dengan tantangan dan guncangan. Tetapi
ada satu hal yang perlu kita fahami dan itu menjadi sebuah langkah iman dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara, yaitu walaupun kita menghadapi banyak tantangan dan juga pergumulan di dalam hidup kita, kita adalah orang yang lebih daripada pemenang. Orang yang lebih daripada pemenang. Artinya untuk menjadi lebih daripada pemenang harus melewati proses untuk menang dan kemudian lebih daripada pemenang. Saya tidak akan menguraikan itu, tetapi ini merupakan satu dorongan awal. Saudara-saudara, mari kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama untuk lebih daripada pemenang itu. Di dalam Yesaya pasal yang ke-40 ayat 31 berbunyi demikian. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, dalam bahasa aslinya berkafah atau mengikatkan diri kepada Tuhan. Ya saudara-saudara, seperti seorang yang diombang-ambing oleh badai dan dia naik kapal layar, maka dia mengikatkan diri kepada tiang dari layar tersebut supaya dia tidak tergelincir kemana-mana. Ya, menanti-nantikan Tuhan berarti mengikatkan diri betul-betul dengan Tuhan, mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, dan mereka berjalan tidak menjadi lelah. Saudara-saudara, bicara terbang itu bicara tentang adanya satu gerakan. Di dalam kehidupan kita ya saudara-saudara, konsep tentang gerak itu ada yang disebut merangkak di dalam ilmu perkembangan manusia. Ya, masa anak-anak, earlier childhood atau anak bayi itu biasanya dimulai, kalau ini bicara gerak itu merangkak. Merangkak itu tentunya kecepatannya pelan-pelan seperti itu. Kemudian ada kecepatan gerak itu berjalan. Berjalan saudara-saudara. Berjalan itu tidak diam di tempat, tetapi maju, tapi biasa-biasa saja. Tetapi saudara-saudara, ada juga pergerakan yang bersifat berlari. Berlari, maju dengan cepat. Ya saudara-saudara, dengan energi yang penuh, berlari. Saudara-saudara, di dalam Yesaya pasal 40 ini dikatakan bahwa ada mereka berlari, ya, ada mereka berjalan, berlari dan berjalan, berjalan dan berlari. Itu tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Bahkan kalau kita lihat kerinduan daripada Tuhan bukan berjalan dan berlari, tetapi ada satu perumpamaan yang disampaikan, yaitu seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kekuatan sayapnya. Artinya tidak cukup berjalan, tidak cukup berlari, tetapi harus terbang. Harus terbang. Terbang itu bicara melesat tinggi, bebas hambatan, walaupun ada beberapa sesi dalam terbang ya, raja wali atau unggas. Bahkan pesawat terbang juga akan menghadapi ini. Tetapi kalau kita melihat dalam konteks terbang begitu, itu berarti melesat dengan cukup luar biasa, saudara-saudara. Puji Tuhan. Dalam konsep terbang tinggi, itu bukan terbang biasa. Dan dikatakan bahwa
seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang terikat dengan Tuhan. Berarti pertanyaan saya kepada Anda, energinya itu dari mana, saudara, bisa menjadi terbang itu? Tentunya energinya itu adalah dari Tuhan sendiri. Kalau kita melakukan gerak itu, berjalan ya saudara, berlari, itu wajar-wajar saja. Tapi kalau kita mau menjadi gereja yang maju, saudara-saudara, maka kita perlu energi. Kita perlu kekuatan yang bukan berasal dari manusia. Kekuatan itu milik Tuhan, saudara-saudara. Kekuatan itulah yang seharusnya ada di dalam kehidupan gereja Tuhan di akhir zaman ini. Nanti kita akan bicara tentang energi tersebut. Di dalam Keluaran pasal 19 ayat 3 dan 4 saya tidak baca, tetapi dikatakan di sana bahwa aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali. Aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali. Ini suara profetik, suara nubuatan. Saudara, bicara tentang bagaimana Tuhan menaruh kita, memberi kita sayap Raja Wali. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada dua sayap yang dibutuhkan untuk kita bisa terbang tinggi. Yang pertama, saudara, adalah di dalam 1 Korintus pasal pertama ayat 22 sampai 24. Ada dua sayap yang harus kita pakai, ya saudara, dan itu merupakan sayap yang Tuhan berikan kepada kita. Sayap itu harus kita pakai, dua sayap ini. Kalau Anda belajar tentang dua sayap gereja, yang pertama itu adalah, saudara, ibadah raya, ya. Masih ingat saudara ya? Dua sayap gereja yang pertama adalah ibadah raya. Artinya ada celebration, ada setiap ibadah raya harusnya ada kebangunan rohani. Ya, kita dibangun, ada pujian dan penyembahan, ada hamparan firman Tuhan yang begitu luar biasa sehingga kita betul-betul dibangun di dalamnya. Dan yang kedua adalah persekutuan dengan Tuhan, oikos, atau juga sering disebut komsel, saudara-saudara. Bagaimana kita merenungkan firman Tuhan secara detail, kita belajar, ya saudara-saudara. Dalam konsep sayap Raja Wali ini, yang pertama adalah bahwa Tuhan memberikan kepada kita, atau kalau kita lihat dalam 1 Korintus 1 ayat 22 sampai 24, orang Yahudi itu menghendaki ada tanda-tanda dan orang Yunani mencari hikmat. Bicara tanda-tanda itu bicara tentang mujizat, saudara-saudara. Orang Yahudi menghendaki tanda, ya, mujizat. Bicara tentang, saudara-saudara, bicara tentang tanda ajaib. Untuk mengerjakan mujizat itu diperlukan kekuatan atau kuasa Allah. Yang kedua, saudara-saudara, orang Yunani mencari hikmat. Hikmat daripada Tuhan. Saudara-saudara, kita dapat melihat bahwa tidak cukup gereja itu bergerak itu hanya dengan mujizat saja. Tetapi hikmat daripada Tuhan tidak pernah dipakai, tidak bisa. Dua-duanya harus digerakkan menjadi kekuatan. Kuasa Allah bekerja. Tetapi rema firman Allah menjadi hikmat setiap orang untuk memberi kemampuan dan kekuatan dalam alur bergumul di dunia ini. Saudara, yang pertama kalau kita lihat mengenai
terbang tinggi dengan kuasa Tuhan, maka Kisah 1 ayat 8 berbunyi, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tuhan memperlengkapi kita, saudara-saudara, dengan kuasa. Amin. Kuasa Roh Kudus akan menyertai Anda. Kita dipenuhkan terus dengan kuasa Roh Kudus. Ya, saudara-saudara, dan Anda tahu orang yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, maka dia akan dapat melihat apa yang Tuhan mau di dalam hidupnya dilakukan. Dan karunia-karunia Roh Kudus itu akan berkembang di dalam kehidupan kita dan menjadi kelengkapan sayap, saudara-saudara, terbang tinggi. Puji Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, adalah kita bisa terbang tinggi karena hikmat Tuhan. Di dalam Keluaran 19 ayat 4 sampai ke 5 berbunyi demikian. Kamu sendiri telah melihat apa yang telah kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang jika kamu sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Saudara-saudara, firman Tuhan dikatakan bahwa aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Ketika kita penuh dengan kuasa Roh Kudus, saudara-saudara, dipimpin oleh kuasa Roh Kudus, maka saudara-saudara, kita didekatkan kepada Tuhan. Ada hadirat Allah yang begitu luar biasa. Bagaimana hubungan Anda dengan Tuhan? Adakah Roh Kudus bergerak di dalam hidup kita? Atau kita sudah mengalami kekeringan, saudara-saudara, sehingga tidak ada lagi kebangunan rohani di dalam hidup kita? Yang kedua, saudara-saudara, sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Jika kita betul-betul berpegang teguh dengan firman Tuhan dan perjanjian. Ingat berapa waktu yang lalu, saudara-saudara, bukan janji tapi perjanjian. Kita betul-betul berpegang pada perjanjian dengan Tuhan. Dan hikmat Tuhan itu kita lakukan. Rema firman Tuhan terjadi dalam hidup kita. Dan kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Apa yang akan terjadi? Gereja menjadi gereja yang kuat. Gereja yang menjadi gereja yang terbang tinggi seperti Raja Wali. Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Oleh sebab itu mari terimalah firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Bahwa kita seumpama Raja Wali yang terbang tinggi. Sayap kita ada dua, saudara-saudara, pekerjaan kuasa Roh Kudus dan hikmat Allah yang diberikan kepada kita. Dan kita adalah anak kesayangan Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Kalau saya mengingatkan kembali beberapa waktu yang lalu bahwa bukti bahwa kita ada dalam perikatan dengan Tuhan. Janji dengan Tuhan. Buktinya, saudara-saudara, ujiannya, ya, bahwa kalau kita mengasihi Tuhan, maka tentunya kita memiliki ruang untuk mengasihi manusia. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita akan membangun hidup kita di dalam perjanjian kekal dengan Tuhan. Buktinya, saudara-saudara, adalah di dalam Ibrani pasal 1 ayat 9. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Saudara-saudara, untuk ada dalam perjanjian Tuhan, maka seharusnya kita mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Ini bicara tentang holiness movement.
bergerak, berjalan di dalam kekudusan Tuhan. Saudara-saudara, seberapa besar, saudara-saudara, seberapa dalam engkau menjaga kekudusanmu di dalam hidupmu. Ya, mari kita membangun perjalanan integritas rohani kita. Ya, salah satunya adalah menjaga kehidupan kita dengan baik dimanapun kita berada. Saudara-saudara, yang kedua adalah di dalam 2 Korintus 9 ayat 6 dan 7. Saudara-saudara, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Berani menabur benih, saudara. Berani menabur benih. Benih profetik. Artinya dengan iman. Menabur dengan iman. Pola menabur banyak. Menabur kasih. Menabur kehidupan kita untuk orang lain. Menabur kehidupan kita bagi Tuhan. Saudara-saudara, dengan demikian kita dapat melihat bahwa kehidupan kita secara iman, tindakan iman, itu yang menghasilkan keberhasilan di dalam hidup kita. Ya, puji Tuhan. Dan saudara-saudara, yang berikutnya di dalam ikatan perjanjian adalah Amsal 22 ayat 29. Berbunyi, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang hina. Jadi sangatlah, saudara-saudara, orang yang betul-betul menjaga perjanjian dengan Tuhan, ya, dia akan mengembangkan dirinya, mengembangkan skillnya. Kalau Anda ada di dalam kepengurusan gereja, maka kembangkanlah dalam bidang-bidang yang Anda miliki, di mana Anda ada. Ketika kita di rumah menjadi imam dalam keluarga, saudara, menjadi penopang dalam keluarga, menjadi anak-anak, saudara, ya di dalam keluarga, maka jadilah berperan dengan penuh. Itu bicara skill, kemampuan. Salah satu contoh, kita di gereja kita ada multimedia ya saudara. Kalau multimedia tidak dikembangkan skillnya ya begitu-begitu saja. Orang yang memahami perjanjian Tuhan dan memahami bahwa kita bagaikan Raja Wali yang terbang tinggi, maka kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, hikmat Allah menyertai kita, maka kita akan memberikan hidup kita sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepada Tuhan dan mengikat perjanjian itu dengan Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudara, yang terakhir di dalam ikatan perjanjian itu di dalam Amsal 21 ayat 5, rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Untuk melayani pekerjaan Tuhan di dalam keluarga, di dalam gereja Tuhan, saudara-saudara, kita harus rajin dan disiplin. Untuk menjaga perikatan perjanjian dengan Tuhan, kita pun harus rajin dan disiplin. Kita menabur, kita berintegritas, menjaga kekudusan, saudara-saudara. Kemudian kita menjadi orang yang terampil. Skill kita bukan orang kebanyakan, bukan orang yang tidak mengembangkan dirinya, tetapi kita harus mengembangkan diri dengan sungguh-sungguh. Dan kemudian kita harus rajin dan disiplin. Itu tergantung dari komitmen kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita harus bergerak secara profetik. Kita harus maju di tahun ini, di mana Tuhan mempercayakan kita
baik di dalam keluarga, di dalam pekerjaan Tuhan, saudara-saudara. Kita tidak lagi berlari atau berjalan, tetapi kita terbang tinggi. Ketika kita dipenuhi Roh Kudus, maka Roh Kudus akan memberikan kepada kita tuntunan dan pimpinan. Berapa banyak saudara-saudara di dalam kisah-kisah Alkitab orang sudah merencanakan sesuatu tetapi Tuhan menyertai dan mengubah rancangan itu karena rancangan itu tidak akan menghasilkan hal yang baik. Ketika kita peka terhadap Roh Kudus, saudara-saudara, dan kita memiliki hikmat Tuhan, maka perjalananmu adalah perjalanan yang gilang gemilang dan engkau akan mendapatkan kesuksesan yang penuh. Jadi kalau kita mau dibawa Tuhan untuk terbang tinggi dengan sayapnya yang kuat, maka belajarlah untuk bergerak secara profetik mengikuti instruksi Tuhan. Pekakanlah hidup kita untuk mendengar suara Tuhan. Saudara-saudara, puji Tuhan. Bagaikan Raja Wali yang terbang tinggi, melintasi segala sesuatu di dalam kehidupan kita menjadi berkemenangan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, mari kita menyanyikan sebuah lagu sebagai rasa syukur kita atas firman Tuhan yang telah disampaikan. Biarlah Roh Kudus menerjemahkan di dalam hidup kita apa yang Tuhan mau di dalam 1 tahun ini. Karena gereja Tuhan harus terbang tinggi bagaikan Raja Wali. Amin. Saudara-saudara, mari kita maju di dalam Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berada dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru. Bagaikan Raja Wali, aku ingin selalu, amin. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berada dalam naungan-Mu, amin. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Suara profetik itu Bapak, Engkau telah kumandangkan di tengah sidang jemaat-Mu. Tuhan, kami tahu kekuatan kami hanya kepada Engkau dan mengikuti perjalanan iman kami. Biarlah hikmat-Mu, biarlah profetik-Mu Tuhan,
suara-Mu Tuhan kami dengar. Dan kami boleh menjadi orang-orang yang tangguh dan kuat di berbagai bidang yang kami dipercayai Tuhan. Kami mau menjadi orang-orang yang terkemuka di dalam Engkau Tuhan. Kami mau menjadi orang-orang yang berdaya guna di dalam pekerjaan Tuhan. Kami mau menjadi orang-orang yang tangguh Tuhan Yesus menghadapi segala sesuatu. Kami tidak berjalan, kami tidak Tuhan Yesus diam, tetapi kami juga tidak sekedar lari, tapi kami mau terbang tinggi bagaikan Raja Wali. Karena kuat kuasa Roh Kudus dan hikmat Tuhan yang dilimpahkan dalam hidup kami. Terima kasih. Saudara-saudara kami, sidang jemaat dimanapun mereka berada. Lawat Tuhan, lawat dalam nama Tuhan Yesus. Penuhi kami dan terus penuhi kami. Hikmat-Mu. Penuhi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami boleh melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Terima kasih. Kami mengucap syukur. Kami berjalan dengan iman bersama-sama dengan Engkau. Dan kami berkemenangan. Terima kasih. Terima kasih. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Bapak Ibu Saudara, kita akan menutup ibadah kita pada saat hari ini, Minggu, saudara-saudara. Mari kita berdiri bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas glory daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan memberkati dan mendengar doaku. Mari kita menengadahkan tangan kita dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di desa. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah panjang umurmu dan kesehatanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk rumahmu dan pada waktu keluar rumahmu. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang memberi damai sejahtera, berkat-berkat rohani, karunia Ilahi, mujizat surgawi terlimpahkan atas kita semua
sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Maranatha. Bapa, terima kasih. Amin, haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.